selamat bertemu kembali dengan saya, para bapak ibu guru, orang tua, dan semua penggiat pendidikan inklusif, pendidikan yang mencoba mengakomodasi keberagaman. Kali ini saya akan berbicara tentang isu tentang keberagaman. Apa itu keberagaman? Keberagaman sebenarnya satu tanda bahwa di dalam sebuah masyarakat yang pada umumnya yang norm dalam tanda petik itu selalu ditandai dengan keberagaman dan keanekaragaman. Kenapa di dalam masyarakat atau konteks ini adalah kelas selalu ada anak-anak yang berbeda? Ya, hal tersebut karena memang pertama kodratulahnya adalah memang setiap individu itu berbeda, baik cara makannya, jenis makanannya, cara bertemannya, warna kulit, cara berpikir, minat pada sesuatu hal, dan masih banyak lagi. Dalam konteks ini, anak-anak yang beragam dalam sebuah kelas yang beragam, seringkali ada kelompok yang dimana keberagaman itu seringkali menjadi rentan terhadap isu-isu terdiskriminasi, dianggap tidak menjadi bagian dari komunitas tersebut, kelompok tersebut, dalam konteks ini kelas, karena mereka dianggap berbeda. Nah, kelompok yang rentan ini mereka adalah para anak-anak yang seringkali ditandai dengan karakteristik yang unik. Mereka berbeda karena satu kondisi tertentu, baik secara emosional, baik secara sosial, ekonomi, baik juga secara kemampuan berpikir intelektualnya, dan kemampuan motoriknya, kondisi fisiknya, dan masih banyak kondisi lain yang membuat mereka berbeda dari kebanyakan anak-anak pada umumnya, dan seringkali mereka mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Sebenarnya dalam konteks ini isu keberagaman itu lebih luas. Tapi pada bagian ini saya akan membicarakan dalam konteks keberagaman pada kelompok-kelompok yang rentan terhadap diskriminasi, bully, dan tidak dianggap menjadi bagian kelompok tersebut. Ada terminologi apa yang disebut dengan mengikut sertakan semua anak-anak dalam sebuah pendidikan, karena pendidikan memang selainnya harus menjangkau semua anak tak terkecuali. Artinya di dalam kelas tersebut, sekolah tersebut selalu terdapat anak-anak yang berbeda-beda. Itu poin pentingnya. Jadi sekolah dalam konteks ini pendidikan itu seyogianya dapat diakses terbuka oleh siapapun, tak terkecuali anak-anak yang memiliki karakteristik unik. Mereka dalam kelompok yang rentan tetap harus terbuka, mendapatkan akses pendidikan yang mudah dijangkau dan tentu berkualitas. Nah, secara spesifik sebenarnya anak-anak yang rentan itu siapa? Mereka adalah anak-anak yang seringkali memiliki karakteristik unik, di mana seringkali selain mereka memiliki potensi yang tidak terlihat, atau sebenarnya mereka punya potensi yang lebih dibanding anak-anak pada umumnya, tapi juga mereka adalah anak-anak yang memiliki hambatan atau satu kondisi yang membuat dia memiliki hambatan untuk berpartisipasi di dalam kelompoknya. Mereka
Seringkali misalnya anak yang karena kondisi hambatan kemampuan melihatnya, baik dia sama sekali tidak bisa melihat, atau mereka yang bisa melihat, punya sisa penglihatan tapi dalam jarak tertentu, atau orang menyebutkan dengan ada istilahnya low vision. Selanjutnya, ada juga anak dengan satu kondisi hambatan pendengaran. Jadi apa istilahnya, hearing impairment, dia punya hambatan di dalam mendengar. Maka dampak dari hambatan mendengar, baik yang dia tidak mendengar secara total ataupun yang masih punya sisa pendengaran. Nah, ini tentu memiliki dampak atas kondisi tersebut pada kemampuan dia untuk mengakses informasi yang sifatnya auditif. Kalau yang tadi hambatan penglihatan, tentu dia punya masalah di dalam mengakses informasi yang sifatnya visual. Ada juga kelompok anak yang secara fisikal, karena kondisi fisik tertentu, maka membuat anak tersebut mengalami kesulitan bagaimana dia berpindah, bagaimana dia bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Ini tentu juga menjadi perhatian tersendiri bagaimana kondisi tersebut sehingga tidak bisa mengakses pada lingkungan tertentu, satu kondisi tertentu, sehingga anak tidak bisa berpartisipasi karena lingkungannya, karena kondisinya, lalu berdampak pada bagaimana dia menjalankan aktivitas sehari-hari. Ada juga satu kondisi anak dengan hambatan, ada yang disebutnya intellectual disability. Mereka punya hambatan di dalam kognitif, kemampuan dia memahami, kemampuan dia mengingat, kemampuan dia menganalisis, dan masih banyak rentetannya, sehingga dari kondisi tersebut seringkali anak kesulitan untuk menyerap informasi dan mengekspresikan informasinya itu dalam bentuk yang paling nyata, biasanya pada aspek akademik. Dan ukuran anak ini jika dilakukan tes EQ, mereka berkisar sekitar di bawah 70. Nah, kemudian ada juga disebut dengan anak-anak dengan gangguan emosional, disorder, anak-anak yang kesulitan bagaimana mengelola emosionalnya, sehingga manifestasi perilakunya seringkali memiliki perilaku yang tidak efektif di dalam lingkungan di usia sebayanya. Kemudian juga ada anak dengan autism, anak autis, di mana anak-anak ini memiliki kesulitan mengelola perilakunya, kemudian dia juga kesulitan bagaimana berinteraksi dengan teman seusianya, dan nampak hambatan-hambatan bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain. Mereka tidak mudah untuk memahami bahasa lisan, juga mengekspresikan keinginannya. Termasuk juga mengalami kesulitan membaca simbol-simbol, juga isyarat dari seseorang atau situasi tertentu. Nah, ini cukup complicated anak-anak autis ini problemnya, bahkan dari sisi perilaku, komunikasi, interaksi. Seringkali anak-anak autis ini disertai juga dengan hambatan sensoriknya, sensorik processing disorder. Dia punya masalah bagaimana memproses sensorik yang datang dari luar maupun datang dari tubuhnya, sehingga perilaku mereka menjadi tidak efektif. Ada juga anak-anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan disertai dengan hiperaktivitas, hiperaktif. Ini
Anak-anak ini memang ada core penting yang bisa diperhatikan. Yang pertama adalah impulsivitas anak. Jadi kesulitan dia untuk apa ya, dia seperti bertindak tetapi dia tidak memahami apa yang dia lakukan, konsekuensinya. Jadi tanpa menggunakan pemikiran lebih matang di dalam mengambil keputusan. Kemudian juga inattention, dia tidak dapat memusatkan perhatian, mudah berpindah perhatiannya. Dan yang terakhir adalah perilaku yang aktif, hiperaktif, yang berpindah dari satu tempat ke tempat ini, dari satu activity ke tempat activity itu. Dia tidak mudah mengelola perilaku untuk memperhatikan satu hal, dan juga tidak bisa untuk duduk tenang, diam, fokus memperhatikan dari penjelasan guru kalau itu di sekolah. Ada juga anak dengan slow learner, dia memiliki kemampuan yang apa ya, dia memiliki kemampuan yang jika kemampuannya itu diukur melakukan sesuatu, memahami sesuatu, dia membutuhkan waktu tambahan yang berulang-ulang, dan seringkali kemampuannya memang lambat, lebih lambat dibanding anak-anak seusianya. Ada juga anak kesulitan belajar atau disebutnya learning difficulties, ada yang menyebutnya learning disability. Ada juga istilah yang spesifik, ada namanya specific learning disability, di mana anak-anak ini memiliki kemampuan sebagaimana anak-anak pada umumnya. Performanya itu seperti anak pada umumnya, tapi kenapa kemampuan pada satu bidang akademik spesifiknya itu tertinggal dibanding teman-teman seusianya. Kalau dilakukan tes EQ, kemampuan anak-anak kesulitan belajar ini apa itu ya, ringnya sama, intelijensinya itu sama, rata-rata gitu. Kemudian juga ada anak yang disebutnya dengan anak dengan potensi kecerdasan istimewa dan bakat istimewa. Ini biasanya di kurva normal itu dia berada di sisi sebelah kanan. Meskipun EQ itu bukan satu-satunya, potensi kecerdasan anak ini terlihat dari sejak usia dini. Meskipun pernyataan saya ini ada sebagian komunitas yang tidak sepakat dengan pandangan ini. Ini menjadi satu isu terbaru. Karena yang di zaman dahulu, anak-anak dengan kecerdasan istimewa itu dianggapnya anak-anak dengan memiliki tes skor IQ itu di atas rata-rata. Ternyata itu bukan satu-satunya. Nah, tentu masih banyak lagi, ada yang juga disebut dengan multiple disability. Jadi dia punya hambatan yang ganda, satu, dua atau lebih dari satu kondisi hambatan yang dimiliki oleh seorang anak. Misalnya dia tidak mendengar tapi juga lumpuh, autis tapi dia juga punya hambatan intelektual. Kenapa demikian? Karena anak autis, saya perlu menambahkan, anak autis itu tidak seluruhnya anak yang memiliki kemampuan EQ di bawah rata-rata. Mereka ada yang di bawah rata-rata, sedang bahkan juga memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata. Nah, keberagaman peserta didik ini pasti dijumpai di dalam sebuah kelas. Misalnya tadi yang disebut dengan kesulitan belajar, di sana ada anak dengan hambatan, anak yang memiliki kesulitan dalam membaca, berhitung, dan juga menulis. Ada anak yang sampai kelas 5, kenapa kok tidak bisa membaca? Kenapa menggabungkan bunyi dari huruf B dengan A berbunyi ba? Kenapa mereka kesulitan bahwa bunyi S dengan A itu menjadi bunyi sa? Kenapa anak-anak tertentu memiliki kesulitan ini? Ini jadi PR tersendiri bagi anak-anak dengan kesulitan membaca. Ada juga yang kesulitan berhitung, mereka cukup rumit memahami
angka, simbol angka, bahkan proses penjumlahan. Kenapa kok 12 ditambah 13, dia tidak mengenal tempat, menyimpan 17 ditambah 25, 7 tambah 5 itu di mana letaknya. Ini menjadi persoalan tersendiri. Bahkan kalau anak-anak dengan kesulitan belajar, kombinasi dari dia nggak bisa membaca, tapi juga tidak bisa di bidang matematik, soal cerita dalam sebuah penjumlahan, soal cerita penjumlahan itu tentu menjadi masalah yang complicated. Nah, itulah Bapak Ibu sekilas tentang isu keberagaman. Nah, pada tahun-tahun ini sekitarnya dua dasawarsa ini, isu keberagaman itu terus diartikulasi, dibicarakan untuk merespon keberagaman ini dalam sebuah kelas, di dalam sebuah sekolahan. Bagaimana pendidikan bisa merespon anak-anak yang beragam, bagaimana pembelajaran yang dikemas oleh guru bisa merespon keberagaman. Karena ini menjadi poin penting, karena banyak anak-anak yang gara-gara berbeda seringkali dipisahkan dari komunitasnya. Mereka dipisahkan dari pendidikannya, dipisahkan dari kelompoknya, dipisahkan dari kelasnya. Mereka tidak dapat bersama-sama dengan anak-anak pada umumnya. Mereka harus berpindah sekolah tersendiri. Itu menjadi bagian penting yang dibicarakan di masa lampau dan sekarang menjadi isu penting di dalam konteks pendidikan nasional Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Setelah ini ada video lanjutan penjelasan tentang bagaimana pendidikan masa kini yang mengakomodasi anak-anak yang beragam tersebut, termasuk di dalamnya anak-anak yang berkebutuhan khusus. Terima kasih, sampai jumpa. Dah.